Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arso. Di pertemuan ini kita masih akan membahas tentang seni atau pemeranan yang kemarin kita sudah belajar tentang kreativitas pemeranan dalam seni teater. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persyaratan unsur seni. Namun sebelumnya saya berharap kalian tetap semangat, sehat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Kerjakan PR dengan benar, patuh pada orang tua, patuh pada guru. Dan itu akan membanggakan. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang persyaratan unsur seni. Mari kita amati video berikut. Persyaratan unsur seni. Yang pertama, cerita atau naskah yang dibawakan harus mengandung konflik atau pertentangan antar tokoh yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya kerjasama dan bekerja sama yang baik antar pemain dan sutradara dalam membangun irama permainan seni peran dengan beberapa unsur artistik. Yang ketiga, menghindari terjadi kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting dalam pemeranan, sehingga terjadi overacting atau acting yang berlebihan atau underacting, acting di bawah standar, kurang ekspresif dari tuntunan peran yang dibawakan. Keempat, adanya keberanian mencoba dan gagal. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, mari kita bahas sebentar tentang persyaratan unsur seni. Apa saja persyaratannya? Nah, pertama yaitu cerita yang dibawakan harus mengandung konflik atau pertentangan. Apa itu konflik? Konflik adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada pertentangan dan perdebatan, maka jalannya teater akan mulus dan tidak akan banyak penontonnya. Maka harus ada penokohan yang berkebalikan, membuat konflik atau masalah. Misalnya masalah dalam keluarga, misalnya masalah dalam sekolah, atau misalnya dalam remaja. Harus ada pertentangan ya, mereka akan ingin terus menonton. Kalau ada konflik-konflik, mereka ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut. Maka harus diadakan konflik atau masalah. Yang berikutnya, kedua, kerjasama dan bekerjasama yang baik antar pemain dan sutradara dalam membangun irama permainan. Nah, ini antara penokohan dengan tokoh, sutradara dengan yang pemain musik itu harus bekerja sama dengan baik. Karena dengan bekerja sama dengan baik, maka akan terjadi kekompakan yang ada di dalam panggung. Nah, kalau misalnya tidak ada kekompakan, nanti yang satu tidak kompak, misalnya yang musiknya tidak kompak, lagi pemeranan yang sangat antagonis, namun malah dikasih gamelan yang tidak cocok, nah itu akan mengakibatkan banyaknya kekecewaan bagi yang nonton. Nah, makanya harus diadakan kerjasama agar tercipta kesuksesan di dalam panggung. Maka perlu diadakan dengan geladi kotor dan geladi bersih. Nah, berikutnya adalah menghindari terjadinya kesalahan pemilihan. Nah, bagaimana kalau misalnya pemilihan tokoh yang antagonis diberikan tokoh justru malah peran yang orangnya baperan misalnya. Nah, itu kan tidak cocok. Harusnya kalau antagonis, ya orangnya yang harus galak. Kalau misalnya orang yang lemah lembut, juga diberikan peran yang lemah lembut, yang menangis, yang baperan. Nah, seperti itu harus dicocokkan. Nanti kalau aktingnya tidak sesuai, nanti akan mengecewakan penontonnya. Atau mungkin apabila diberikan kebukan yang sesuai, nanti malah justru aktingnya kurang bagus, akan overacting. Karena harus nggak bisa menangis, harus dipaksa menangis, padahal dengan wajah yang galak misalnya. Jadi tidak akan cocok. Atau sebaliknya, misalnya dengan wajah yang sendu, wajah yang mudah baperan, itu diberikan
tokoh untuk galak lah, nanti akan terlalu aktingnya berlebihan apabila harus galak. Itu harus disesuaikan ya, harus pas dengan ide tokohnya. Punya keberanian mencoba dan gagal. Ini setiap usaha itu pasti ada gagalnya. Namun yang luar biasa adalah terus mencoba. Karena untuk berusaha untuk menjadi sukses itu harus usaha, usaha, dan usaha. Kegagalan bukanlah sebuah pantangan. Kalau misalnya belum berhasil dalam acting yang bagus, belajar lagi. Kalau belum bagus dalam menghafal, belajar lagi. Dengan gagal, kita akan sukses. Ya, berikutnya, memiliki wawasan dan suka bergaul. Nah, wawasan yang luas berarti berpengalaman, punya pergaulan yang luas, ini akan menambah informasi sehingga diperlukan untuk yang kelima, memiliki wawasan dan suka bergaul. Yang keenam, harus percaya diri, memiliki kesadaran potensi atau kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Untuk para tokoh-tokoh teater, mereka akan lebih leluasa, lebih luas di dalam panggung apabila mengetahui informasi yang luas, berbeda dengan yang mengetahui informasi sempit. Misalnya ada tiba-tiba pertanyaan atau tiba-tiba ada perubahan skenario, jadi mempunyai wawasan yang luas dan mudah bergaul dengan siapapun, tidak memandang usia, tidak memandang derajat, harus sopan. Misalnya dengan yang lebih tua harus bergaul dengan yang sopan, dengan menghormati seperti bergaul dengan bapak ibu guru. Terus dengan teman atau kakak kelas juga berbeda. Berikutnya harus percaya diri, memiliki kesadaran potensi atau kelebihan dan kekurangan diri. Percaya diri itu yang harus ditanamkan dari awal sebelum ke panggung dan sesudah di panggung, karena dengan percaya diri ini kita akan membuat peran kita akan menjadi sukses atau berhasil. Kita juga harus sadar diri kita itu siapa. Kalau misalnya belum bisa ya kita belajar, harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya kita mempunyai kelebihan ya dikembangkan, kalau mempunyai kekurangan ya harus ditambahi. Bagaimana cara menutupi, bagaimana cara agar kekurangan kita itu dapat diatasi. Misalnya lebih belajar lagi, misalnya sulit menghafal, maka dihafalkan di malam hari atau dimanapun. Itu untuk meminimalkan dari kelemahan kita. Ya, berarti dengan demikian pemeranan bersifat langsung di atas panggung atau di televisi dituntut untuk membawakan ekspresi peran yang benar-benar ekspresif, totalitas tubuh sesuai dengan watak tokoh yang diembannya tadi. Sudah dibahas tadi bahwa memang harus sesuai dengan tokohnya untuk membawakan pemeranan ini. Juga dapat bermanfaat. Pembelajaran seni kali ini saya akhiri. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.